Saya benci MLM. Anda sering mendengarkan kata itu. Saya benci MLM, saya nggak suka MLM. Kalau misalkan Anda ini adalah seorang pelaku MLM, kata-kata ini mungkin Anda lontarkan karena Anda frustrasi jalankan MLM. Anda udah bosan jalankan MLM, Anda udah bertahun-tahun jalankan MLM tapi nggak ada hasilnya. Habis duit malah dibenci orang, dijauhi teman-teman. Mungkin itu kendala Anda. Atau kalau misalkan Anda itu adalah seorang prospek, Anda benci MLM karena Anda dikejar-kejar terus sama teman Anda. Ditelepon siang malam, diganggu, datangin rumah, nggak pulang-pulang. Pokoknya intinya adalah pingin Anda join padahal Anda nggak suka MLM sama sekali. Saya benci MLM. Oke, nah saya 10 tahun di bisnis network marketing dan awalnya sama sekali tidak tertarik dengan bisnis ini. Tidak sampai benci, tapi nggak suka karena saya merasa ini bukan bidang saya. Nah, saya ingin cerita kepada teman-teman ada 4 video singkat tentang perkembangan network marketing. It's okay kalau misalkan Anda tidak tertarik dengan network marketing, apapun itu, MLM kah atau apa, Anda bisa lihat video ini ke depan. Ini hanya sebagai gambaran yang mungkin bisa Anda terima sebagai masukan, seperti itu. Nah, judul dari 4 seri video ini adalah Old School versus New School. Nah, apa sebenarnya istilah itu? Apa artinya? Istilah Old School itu sebenarnya ada di bisnis manapun juga. Nah, di bidang MLM saya mengartikan hal itu sebagai cara lama yang sebenarnya sudah tidak terlalu efektif lagi untuk diterapkan di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, karena banyak beberapa hal-hal yang sudah ketinggalan zaman gitu loh. Nah, sedangkan New School adalah cara baru yang sangat pas untuk diterapkan saat ini. Soft way, cara-cara yang sangat soft dalam pendekatan bisnis sehingga lebih diterima oleh masyarakat. Nah, ini ingin saya sampaikan di 4 seri video ini, oke? So enjoy this. Nah, mungkin Anda ingin tahu alasannya mengapa banyak orang yang tidak terlalu suka dengan MLM. Mengapa banyak orang yang tidak berhasil di MLM. Itu salah satu penyebab kenapa Anda mungkin tidak suka MLM, Anda benci dengan MLM. Kebanyakan orang itu join di bisnis ini tanpa memiliki latar belakang bisnis apapun juga. Sehingga mental bisnis itu nggak ada sama mereka. Sehingga kebanyakan di antara mereka tidak tahu bagaimana caranya memasarkan dan mempromosi bisnis mereka gitu loh. Faktanya 90% orang yang menjalankan bisnis MLM gagal. Itu artinya 90% orang menjalankan bisnis MLM dengan cara yang sama. Makanya gagal semuanya. Nah, apa yang salah? Memulai bisnis ini dengan langsung mempromosikan perusahaan Anda, langsung mempromosikan produk-produk Anda yang ajaib dan bonus-bonus yang besar to the point secara frontal, itu salah besar. Itu bukan cara yang kami rekomendasi kepada Anda. Karena bisa saja teman-teman Anda itu merasa bahwa ya hanya sekedar perusahaan Anda yang paling hebat, produk yang paling ajaib. Saya bisa cek di website perusahaan Anda dan mendapatkan informasi yang persis sama seperti Anda sampaikan gitu loh. Dan di mata prospek, Anda terlihat sama saja dengan networker lainnya yang berusaha mendesak mereka untuk mengambil peluang bisnis Anda. Padahal ya mereka nggak butuh bisnis Anda mungkin. So, apa cara yang sebenarnya yang harus dilakukan? Pertama, ketahui kebutuhan, keinginan, dan hasrat dari prospek Anda. Dan barulah berikan solusi dalam bentuk kesempatan bisnis Anda. That is the point. Tahu dulu apa yang mereka inginkan. Nah, hal inilah yang akan membedakan Anda dengan networker rata-rata di sana. Ingat, pemasaran adalah bertemunya kebutuhan dengan keinginan dari pelanggan Anda, dari prospek Anda. Bukan kebutuhan dan keinginan Anda. So, pemasaran itu adalah seni memahami emosi dan psikologi dari manusia, dari psikologi dari manusia. Dan itu bisa Anda dapatkan hanya melalui pikiran mereka. Anda bertanya kepada mereka apa yang membuat mereka rasa takut terhadap masa depan, apa rasa sakit yang mereka hadapi, keterdesakan apa yang sedang terjadi, hasrat mereka, impian mereka. Cari tahu, gali, sehingga Anda bisa menawarkan peluang kepada mereka dan mereka membutuhkan hal itu.
Nah, berikut saya ingin membagikan kepada Anda beberapa dasar-dasar psikologi manusia. Anda memahami 7 poin ini, Anda bisa lebih mudah melakukan pendekatan terhadap prospek Anda. Yang pertama adalah kebanyakan orang itu malas, sehingga mereka akan malas untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, pikirkan itu. Yang kedua adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan kesenangan atau untuk menghindari rasa sakit. Jadi kalau mereka menawarkan peluang Anda, karena mereka kepingin mewujudkan impian mereka, atau ada rasa sakit yang mereka ingin hindari, dengan menjalankan bisnis ini, mereka bisa menghindari rasa sakit itu. Ya. Yang ketiga adalah penelitian menunjukkan bahwa orang rela membayar 2 kali lebih banyak untuk menghindari rasa sakit daripada mendapatkan kesenangan. Sehingga kalau kita bisa mengungkapkan rasa sakit, itu 2 kali lebih efektif. Oke, contohnya seperti ini. Anda saat menjalankan bisnis ini, bisnis Anda itu menawarkan mobil mewah. Kalau misalkan, wah, kalau jalankan bisnis nanti bisa dapat reward mobil. Kemudian nanti bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri. Anda kalau hanya sekedar menawarkan itu kepada teman Anda, bro, kamu jalankan bisnis ini bisa dapat mobil mewah, bayangkan bisa naik Mercy, bayangkan bisa jalan-jalan ke luar negeri, itu indah sekali ya, kita nanti tidak hanya di Indonesia saja, tapi bisa keliling dunia, bla 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 dan seterusnya. Itu good. Teman Anda mungkin tertarik. Itu kesenangan yang Anda tawarkan kepada mereka. Tapi ingat, kesenangan masing-masing orang berbeda-beda. Mungkin dia itu nggak tertarik sama mobil mewah. Karena yang dia inginkan saat ini adalah menghindari rasa sakit. Dari apa? Dia takut, khawatir kalau nanti suatu saat tidak kerja lagi, bagaimana dengan cara menafkahi keluarga dia. Karena mungkin sekarang pekerjaan dia lagi terancam. Ya, akan ada PHK. Dan dia dengar bahwa salah satu orang yang bakal di PHK itu adalah dia misalkan. Dia mungkin sekarang lagi takut kalau misalkan nanti dia nggak bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga kalau kita lupa ya untuk bertanya, kita tidak tahu apa needs orang tersebut, hilang begitu saja. Oke, nah itu maksud dari poin ketiga. Secara efektif mengerti apa needs orang tersebut sehingga kita bisa menawarkan solusi untuk rasa sakit mereka. Yang keempat, jika kita membantu orang menghindari kerugian, mengurangi rasa sakit, memecahkan masalah mereka dan melegakan rasa sakitnya, maka mereka tidak punya alasan untuk tidak memilih Anda. Mereka akan tertarik dengan Anda. Yang kelima, orang tertarik pada orang yang memiliki hal-hal yang mereka tidak miliki. Oke. Yang keenam adalah orang-orang tidak ingin dijual, tapi mereka senang untuk membeli. Yang ketujuh, orang tidak peduli dengan Anda. Orang nggak peduli sama peluang apapun yang Anda tawarkan. Nah, seandainya mereka peduli, karena mereka melihat bahwa peluang yang Anda tawarkan bisa menyelesaikan masalah mereka. So, kalau Anda bisa memahami semua hal ini dengan baik, Anda akan secara efektif bisa menawarkan bisnis ini kepada mereka. Maka Anda akan berada 90% di atas para networker lainnya. Selamat mencoba. See you on the next video.